Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Salawat serta salam tidak lupa juga kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan kita sebagai pengikutnya sampai akhir zaman. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Gangaut, Ibu Risna Rahmawati Yusuf MPD, yang saya hormati Ibu dan Bapak Guru beserta staf SD Negeri Gangaut. Saya berterima kasih sekali hari ini Ibu-ibu dan Bapak-bapak dapat berkumpul dalam rangka menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Saya Yeni Heriani SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kota Bogor SD Negeri Gangaut. Hari ini, ibu-ibu dan bapak-bapak, saya akan memaparkan sedikit mengenai apa itu yang namanya budaya positif. Mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak ada yang sudah mendengar apa itu budaya positif. Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Budaya positif atau mungkin contohnya? Boleh. Bu Yayat, boleh? Budaya positif itu apa? Menurut saya budaya positif itu adalah hal-hal yang sudah biasa dilakukan yang berdampak positif terhadap orang lain. Baik. Terima kasih Bu Yayat. Ada lagi yang mau menyampaikan pendapatnya? Ada lagi mungkin contohnya budaya positif itu? Sebetulnya katanya saja sudah positif, artinya tidak ada sesuatu yang buruk begitu ya, nilainya positif. Menurut Miss Tami apa budaya positif itu? Menurut saya budaya positif itu adalah kebiasaan baik atau habitual yang positif. Baik, Bapak dan Ibu boleh kasih tepuk tangan dong buat teman-teman kita yang sudah memberikan pendapatnya. Boleh Bu El, kita lanjutkan. Nah, nanti saya akan menjelaskan lebih dalam apa itu budaya positif ya. Nah, sebelumnya konsep inti budaya positif itu ada yang namanya perubahan paradigma belajar. Nanti kita akan kupas satu persatu. Ada yang namanya disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Kita lanjut langsung ke perubahan paradigma belajar. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru yaitu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita sudah tahu semuanya yang namanya profil Pancasila itu nilainya positif semua, ya. Sudah tahu Bapak dimensinya ada berapa? Ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berkebinekaan global. Kemudian gotong royong, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Ya, lanjut. Nah, sebelum kita lanjut, ini ternyata dari kita ada yang namanya miskonsepsi tentang teori kontrol, ya. Nah, yang namanya guru, yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Nah, ini sering terjadi kepada kita. Guru itu, kan saya guru, saya itu wajib mengontrol murid.
Nah itu ternyata hanya ilusi saja Bapak dan Ibu guru. Ya, itu tidak benar, itu hanya ilusi. Jadi mentang-mentang jadi guru kita bisa mengontrol murid, tidak seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Contoh misalkan, ya, penguatan positif misalkan, kamu harus datang tepat waktu ya. Tapi itu tekanannya dari siapa? Tekanannya mulai dari kita, bukan dari kesadaran dari murid sendiri. Tapi yang ditekankan oleh kita nilainya, kedengarannya positif ya, kedengaran positif. Tapi karena semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat itu ternyata hanya ilusi saja. Ya. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa mengkritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, ini bukan hanya ibu dan bapak, saya juga sering mengalami. Kadang-kadang kita kepada murid itu suka mengkritik, benar gak? Atau Pak Andri mungkin mengkritik, kamu belum bisa baca Al-Quran, kuduna loba belajar baca Al-Quran. Mengkritik atau memberikan pendapat, itu boleh-boleh saja, ya. Tapi ternyata itu hanya ilusi saja kalau belum ada kesadaran dari diri sendiri, begitu ya. Kemudian contohnya, apalagi orang atau anak yang sering terlambat, kita kritik, kamu sering terlambat, ya, kuduna bangunnya lebih cepat. Nah itu kan kritikan juga atau masukan juga. Ternyata tidak membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Nah itu salah, ternyata itu hanya ilusi saja, ya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tentunya kita sebagai guru itu pasti merasa kan kita udah lebih dewasa daripada anak-anak ya. Biasanya guru itu berkuasa, berhak untuk memaksa anak. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Nah itu ternyata tidak, itu hanya ilusi belaka. Ya, ini adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Oke, Bu El? Nah, bagaimana caranya? Sekarang kita harus mengubah paradigma seperti itu, stimulus respon ke pendekatan teori kontrol yang sesungguhnya. Nah, Bapak dan Ibu bisa lihat, yang namanya stimulus respon itu dengan teori kontrol berbeda. Kita bisa lihat yang pertama, stimulus respon itu realitas atau katanya kebutuhan kita sama. Padahal sebetulnya kalau kita mau mengarah ke teori kontrol itu realitas kebutuhan kita berbeda. Tentu saja berbeda. Karena kebutuhan kita tuh memang berbeda. Kebutuhan Bu Sinta dengan Bu Yet berbeda. Begitu juga dengan peserta didik. Apakah kita melihat semua kebutuhan anak-anak itu sama? Tidak kan? Tidak. Berbeda semuanya. Makanya teori kontrol itu realitasnya kebutuhan kita berbeda-beda, ya. Kemudian kalau katanya stimulus respon itu semua orang melihat hal yang sama. Tetapi ternyata menurut teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran berbeda. Halnya seperti inilah ya. Kalau misalkan ada laki-laki melihat seseorang yang cantik, itu kan gambarannya. Itu orangnya cantik, tapi belum tentu si A ini biasa aja. Begitupun pandangan kita terhadap anak-anak, iya gak? Nah, itu semua orang melihat, memiliki atau gambaran yang berbeda, ya. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ternyata yang betul itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, coba lihat, mengubah dan berusaha memahami orang lain. Kita nggak bisa memaksakan orang lain harus berpandangan sama dengan kita. Ya, yang betul adalah berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Begitu ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan.
Nah ternyata ini juga bukan. Yang betul adalah semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kalau anak-anak itu mengerjakan sesuatu, itu pasti ada tujuannya. Ya, apalagi anak-anak kita lihat sekarang itu berbeda dengan zaman-zaman kita. Makanya Ki Hajar Dewantara itu berkata, anak-anak itu, peserta didik itu dituntun oleh guru, bukan dituntut oleh guru. Jadi guru itu fungsinya menuntun, bukan menuntut, sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Zaman kita sudah berbeda Bapak Ibu. Kalau dulu kan kita sering sekali ya, baheula mah urang teh geus saraban perkalian sampai berapa. Ternyata apa yang berbeda, zamannya yang berbeda. Berarti apa yang harus kita tindak lanjuti? Caranya. Cara mengajar ke anak-anaknya. Jadi kita harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Alamnya juga sudah berbeda. Kita itu udah perkotaan semuanya. Gimana caranya? Sesuaikan. Begitu ya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kalau teori kontrol itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Setuju dengan pernyataan ini? Setuju ya, betul sekali. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jelas sekali di sini, ya. Saya tidak bisa mengontrol guru si harus ikut dengan saya. Ikut ke Gunung Batu misalkan pulang dengan saya, itu kan kontrol orang lain, tidak bisa, ya. Harus mengontrol diri sendiri ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah ini sering terjadi kepada kita. Apalagi membujuk anak-anak. Suka gak ibu bujuk anak-anak? Suka gak membujuk? Suka kan? Kadang-kadang iya ya. Tapi maksa bujukan kita teh ya para anak-anak. Nah ternyata ini seharusnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi anak-anak dibebaskan untuk memilih pilihan baru. Apa yang mereka pilih, ya? Kemudian model berpikir menang kalah. Kalau yang ini model berpikir menang-menang. Pernah dengar Ibu? Win-win solution. Ya, dengar nggak? Pernah dengar nggak? Win-win solution. Jadi nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Dua-duanya menang seperti itu. Oke, Ibu pada ngantuk ya? Ngantuk ya. Oke, kalau ngantuk saya minta jawabannya ya. Kalau saya bilang SD Negeri Gangaut hebat keren, bisa ya? Oke, SD Negeri Gangaut hebat keren. Oke, terima kasih. Lanjut ya. Oke, ini yang namanya disiplin positif. Nah, kita bisa lihat disiplin positif itu tadi yang disampaikan oleh Bu Yeyet, yang disampaikan oleh Miss Tami itu betul. Disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Nah, disiplin ini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, ataupun hukuman. Kalau mendengar kata disiplin, kita tuh ingatnya sama misalkan upacara, datangnya telat berarti nggak disiplin gitu ya. Terus apa? Adanya hukuman, lari misalkan, kamu nih nggak disiplin gitu ya. Nah itu pasti kita ke situnya. Ternyata disiplin itu arti sesungguhnya itu Bapak Ibu belajar. Ya, belajar apa itu supaya menumbuhkan kesadaran dari dirinya ya. Nah, kita sebagai pendidik atau sebagai guru itu tujuannya apa?
menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka memiliki perilaku dengan mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, motivasi ini ada intrinsik, ada ekstrinsik. Sudah tentu kalau intrinsik itu harus dalam dirinya, muncul dari dirinya, bukan dari orang lain. Tidak ada paksaan dari orang lain. Nah, itu sebagai tugas kita para pendidik untuk bagaimana memunculkan motivasi intrinsik dari dirinya supaya mereka menjadi disiplin. Menimbulkan apa? Rasa tanggung jawab. Jadi tidak ada paksaan dari siapapun, ya. Nah, Bapak dan Ibu, sekarang mengacu kepada nilai-nilai kebajikan. Apa ya kira-kira nilai kebajikan itu? Ada yang mau memberikan pendapatnya? Nilai-nilai kebajikan. Kebajikan itu berarti kebaikan. Apa? Bijak. Terus apa lagi? Nilai-nilai kebajikan. Berarti kalau kebajikan itu yang baik-baik. Apa contohnya? Memberikan pujian. Oke, ada lagi? Ini nilai-nilai kebajikan universal. Ada lagi selain bijak? Atau tadi memberikan pujian? Ada? Yaudah, kita lewat. Nah, ini yang namanya nilai-nilai kebajikan. Di sini saya memberikan nilai-nilai kebajikan yang terdapat di profil pelajar Pancasila. Bapak dan Ibu sudah mengetahui ada 6 dimensi di dalam profil pelajar Pancasila. Itu nilai kebajikan semua. Tidak ada nilai kejelekan, tapi kebajikan semuanya. Ya. Kemudian saya ambil contoh dari program PIMP. Ini juga semuanya nilai kebajikan. Tidak ada yang jelek semuanya. Ya. Kemudian di dalam petunjuk hidup dan keterampilan hidup, ini semuanya nilai kebajikan. Tidak ada yang jelek. Nah, lihat, toleransi. Kebajikan bukan? Kebajikan. Rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai. Ya. Nah, nilai-nilai kebajikan itu apa? Nah, nilai yang ada di sini contohnya yaitu nilai yang disepakati bersama, itu lepas dari suku bangsa, agama, ras, ya, bahasa ataupun latar belakang manapun, ya. Nah, di sini juga lurus hati. Nah, bagaimana ini tugas kita? Tugas kita sebagai pendidik. Nah, bagaimana ada dalam diri peserta didik ada nilai-nilai kebajikan di dalam sini. Ya, baik Bu El, lanjut. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Namanya kebutuhan dasar, ya. Kalau kebutuhan dasar berarti dasar mulanya, awal mulanya. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, kita Bapak dan Ibu bekerja itu punya tujuan tertentu enggak? Untuk memenuhi kebutuhan kita tidak? Tentu saja. Ya, kebutuhan dasar manusia itu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita tiap bulannya mendapatkan gaji, itu kan yang kita inginkan juga. Itu merupakan suatu kebutuhan kita, ya. Kemudian seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik pasti kita akan melakukan sesuatu yang terbaik yang kita lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Betul nggak Bapak Ibu? Betul ya. Nah, Bu El lanjut Bu El. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup.
Kebutuhan bertahan hidup itu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalkan kesehatan, rumah, dan makanan. Kita bisa bayangin kalau misalnya kita nggak sehat, sakit, mau bergerak juga susah, ya, mau kerja juga susah. Kemudian rumah, bagaimana kira-kira kalau misalnya kita nggak punya rumah, ya sedih. Kemudian tidak ada tempat tinggal, tidak ada tempat berlindung. Makanya rumah juga sebagai kebutuhan bertahan hidup. Kemudian dan makanan, kita sudah tahu yang namanya makanan itu untuk bertahan. Kalau nggak makan ya pasti udah lapar, ya. Bahkan kalau pagi nggak sarapan juga kita udah nggak bertahan untuk berdiri kalau sampai jam 12, ya. Itu makanan, itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, yang kedua, kebutuhan dasar manusia itu ada yang namanya kebutuhan kasih sayang. Kebutuhan kasih sayang itu apa? Kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, ini bisa kita bayangkan. Namanya kasih sayang bukan hanya kita sebagai orang dewasa. Ternyata peserta didik, anak-anak juga membutuhkan apa itu? Kebutuhan dasar manusia yang namanya kasih sayang. Saya suka melihat tuh anak-anak kalau saling suka ada yang main dipeluk. Itu juga salah satu ciri dia adanya menginginkan kasih sayang dari kita, ya. Kemudian ada lagi kalau misalkan suka pengen diusap tuh ya di kelas 2 tuh ya Habibi. Kalau sama gurunya pengen dipeluk, pengen dicium gitu ya. Nah, itu juga merupakan kebutuhan yang dia butuhkan, yaitu kebutuhan kasih sayang. Kemudian kebutuhan penguasaan, keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Bapak dan Ibu pernah nggak suka ngeliat nggak kalau di kelas itu kalau misalnya ada yang Bu saya aja suka ada gitu nggak? Ada ya? Saya aja Bu, padahal dia nggak disuruh tapi dia selalu ingin tampil di depan. Milihnya yang lain tapi dia keinginan untuk tampil apa? Selalu besar. Nah, ini dia berarti apa? Memunculkan ingin yang namanya penguasaan. Pengen dianggap berharga oleh teman-teman dan gurunya, bahwa wah saya bisa nih ke depan, ya. Apa? Dianggap berharga, kemudian dia berkompeten. Saya berkompeten nih masuk di kelas 4 misalkan. Saya harus jadi ketua kelas, saya harus jadi ini. Nah, ini adalah salah satu bentuk penguasaan, ya. Kemudian kebebasan. Nah, di kebebasan ini kebutuhan akan kemandirian, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, ini juga sering terjadi di dalam kelas. Kebebasan. Ada gak anak-anak yang suka, Bu, saya mah rek diuk di pojokan. Saya ngerjainnya boleh gak sambil duduk di sini, boleh gak Bu? Karena dia apa? Menginginkan kebebasan. Ya, pernah melihat anak yang seperti itu? Pengen bebas di dalam kelas. Ada ya? Ada ya. Kemudian yang terakhir, kesenangan. Nah, kesenangan ini berarti kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Ini banyak sekali nih. Banyak sekali dalam kesenangan. Sukanya ketawa, tapi kita butuh juga Bu, karena ini merupakan kebutuhan dasar manusia. Ya, butuh untuk tertawa, butuh untuk bermain juga, butuh untuk kesenangan juga. Nah, di dalam peserta didik juga sama seperti ini, ya. Kalau di dalam kelas ya sukanya main, kemudian ketawa-ketawa sama temennya, gitu ya. Kemudian senang-senang, tapi itu merupakan kebutuhan dasar manusia, ya. Kemudian Bu El, lanjut. Baik Bapak Ibu. Bu Ani, ini kegedean. Baik Bapak Ibu, selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia ini ada 3, ya. Untuk menghindari ketidaknyamanan
dari orang lain. Dan yang terakhir yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kita lihat nomor 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, kita sering sekali melihat kalau misalkan upacara bendera, ya, anak-anak itu harus semua menggunakan atribut yang lengkap. Nah, ada anak-anak juga, daripada saya dihukum, ya, dijemur di lapangan, mendingan saya pakai yang lengkap supaya saya nggak dapat hukuman dari ibu guru. Nah, itu contohnya. Ada tidak Bapak Ibu yang seperti itu? Ada tentunya, ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Tadi Bu Lucy sudah mengatakan memberikan pujian bagaimana katanya. Boleh-boleh saja. Anak-anak yang seperti itu hampir di setiap kelas ada. Ya, kalau misalkan anak-anak nanti kalau nilai matematikanya 100 ibu kasih coklat. Nah, anak-anak termotivasi untuk nilainya 100. Kenapa? Karena ini mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini banyak sekali yang seperti ini, ya. Nah, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang paling nomor terakhir nih, nomor 3. Ketika peserta didik dengan sadar, ya, melakukan hal-hal yang positif baik di kelas maupun di lingkungan sekolah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka, dengan nilai-nilai yang mereka percaya, mereka tidak akan menuntut yang namanya apa? Mendapatkan imbalan atau penghargaan atau merasa takut dihukum oleh guru. Berarti Bapak dan Ibu nomor 1, 2, dan 3 ini yang paling bagus yang mana? Yang nomor 3. Tentu saja nomor 3. Artinya apa? Peserta didik sudah secara sadar termotivasi dirinya untuk melakukan apa? Sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya, tanpa dihukum, tanpa diberikan imbalan, tapi mereka sadar, ya, melakukan hal-hal yang positif yang dilakukan oleh peserta didik. Nah, ini dia, ya. Mudah-mudahan peserta didik kita mempunyai motivasi perilaku manusia yang nomor 3 semuanya, ya. Jadi kita nggak usah hukum, ya, menghukum, kemudian memberikan imbalan, ya, tetapi sadar akan dirinya tanpa tekanan dari orang lain, seperti itu, ya. Bu El, lanjut. Nah, ini dia. Ada yang namanya hukuman, ada yang namanya konsekuensi, dan yang terakhir ada restitusi. Kalau yang namanya hukuman itu sudah pasti tidak asing buat kita, atau kita juga sering menghukum anak-anak, ya, lari 10 kali di lapangan. Nah, itu hukuman namanya. Kemudian konsekuensi juga kita sering mendengar, ya. Nah, yang terakhir restitusi. Kalau restitusi saya juga baru mendengar setelah mempelajari di kegiatan CGP ini, Bapak Ibu. Jadi saya baru mempelajari restitusi. Nah, kita lihat dulu yang nomor 1, hukuman. Kalau yang namanya hukuman itu biasanya tidak terencana atau tiba-tiba, spontanitas, ya. Kalau di kelas sedang mengajar, anak-anak ribut, kamu berdiri di depan, nah itu spontan, tiba-tiba, ya. Kemudian yang kedua, murid itu tidak tahu apa yang akan terjadi atau dia tidak dilibatkan. Kemudian yang ketiga, sifatnya satu arah, hanya guru yang menentukan, bukan murid yang menentukan hukuman. Kemudian, nah, bisa berupa hukuman fisik maupun psikis. Kalau fisik kita sudah tahu, lari, nulis 1 buku. Masih ada nggak yang menghukum nulis 1 buku sekarang? Itu fisik, ya. Kemudian jongkok, push up, dan lain sebagainya. Atau hukuman secara psikis. Psikis itu berarti kenanya mental, dengan omongan, ya. Itu lebih sakit lagi ternyata hukuman psikis itu,
Ya. Kemudian ada yang nomor 2, konsekuensi. Kalau konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Dan 3, setiap guru selalu memonitor murid. Nah, ini bahasanya mungkin lebih halus, tapi tetap saja gak enak. Konsekuensi terencana, tapi tetap aja murid itu gak nyaman dengan konsekuensi. Ya, tidak nyaman gitu. Nah, yang terakhir restitusi ini. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Kita lihat proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Artinya apa, Bapak dan Ibu? Artinya murid ini ya mencari kesalahannya, memperbaiki kesalahannya, apa yang sudah dilakukan. Kemudian bersama-sama ada kolaboratif antara guru dan murid mencari solusinya, ya, kerjasama atau mungkin bekerjasama dengan orang tua, atau mungkin ada anak-anak yang sering terlambat sekolahnya. Kita cari dulu apa kesalahannya, kenapa sampai dia bisa terlambat sekolah. Nah, setelah itu, setelah mengetahui kesalahannya apa, kemudian bagaimana mencari solusinya. Nah, dia yang mencari solusinya, kita yang bantu. Tadi sudah saya sampaikan, guru itu menuntun anak, membimbing anak, ya, mencari solusinya sendiri. Nah, dari nomor 1, 2, dan 3, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan yang nomor 3, menggunakan restitusi. Jadi jangan sampai nanti ada hukuman, ada konsekuensi, begitu, ya. Lanjut Bu El. Nah, ini dia 5 posisi kontrol guru. Ada yang namanya penghukum, ada yang namanya pembuat merasa bersalah, ada yang namanya teman, ada yang namanya pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Terus terang saja, saya ada di posisi masih penghukum dan pemantau. Saya masih menghukum anak, dan saya hanya memantau anak saja. Kira-kira Bapak dan Ibu ada di posisi kontrol yang mana? Ibu ada di posisi kontrol yang mana, Bu? Sebagai apa, Bu? Biasanya masih sama ya, menghukum sama memantau. Sama, ada yang sebagai teman mungkin? Ada yang suka menjadi teman? Biasanya ada yang suka akrab dengan anak-anak saya. Ada? Win, ada di posisi di mana? Sepertinya sama juga menghukum dan memantau, tapi berusaha menjadi teman untuk anak-anak. Berusaha untuk menjadi teman untuk anak-anak. Ya, kalau Bu Ina apa Bu Ina? Posisi kontrolnya ada di mana Bu Ina? Sebagai apa? Sebagai teman, ya, sebagai teman katanya. Bisa, ya ada. Kalau Pak Andri? Kalau Pak Andri itu saat ini memantau, tapi Pak Andri kadang jadi manajer, nyuruh aja. Manajer. Oh, pemantau berarti pemantau, ya, pemantau. Baik, kita ubah satu-satu ya. Penghukum yang nomor 1 tadi sudah disampaikan juga. Ada yang namanya hukuman fisik dan psikis. Kita sebagai pendidik, sebagai guru, tentunya sudah mengalami nih posisi seperti ini menghukum. Saya yakin kalau misalnya belum pernah menghukum itu gurunya luar biasa, hebat berarti. Ya, sabarnya luar biasa. Kalau saya masih posisi penghukum, tetapi saya nanti akan berusaha untuk menjadi seorang manajer. Bukan manajer perkantoran Bapak Ibu, ya. Manajer itu untuk anak-anak. Penghukum. Namanya penghukum, dihukum, kira-kira peserta didik yang dihukum oleh kita merasa nyaman atau tidak? Tidak, tentunya tidak merasa nyaman. Dikata-katain, walaupun tidak berupa fisik, tidak nyaman. Bahkan mereka ada
bisa jangan sampai nanti kita ada anak-anak yang tidak mau sekolah hanya karena gara-gara dihukum oleh kita. Ya, jangan sampai seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa mengurangi sedikit ya posisi kita sebagai penghukum. Insya Allah lama-lama kita bisa menghindari apa yang namanya penghukum. Ya. Kemudian pembuat merasa bersalah. Nah, ini biasanya juga suka kayak gitu. Misalkan terlambat anak-anak. Kunaon terlambat? Kenapa kamu terlambat? Itu Bu, soalnya aku kesiangan itu bangunnya. Kamu tuh ya gak suka ya? Ibu dimarahin sama kepala sekolah kalau kamu terlambat. Kira-kira anak-anak merasa bersalah atau enggak? Iya. Merasa bersalah kenapa? Oh iya, berarti kalau misalnya aku terlambat, ibu guru juga nanti dihukum sama kepala sekolah. Nah itu, pembuat merasa bersalah. Mudah-mudahan di sini juga nanti kalau misalnya ada di posisi seperti ini bisa mengurangi sedikit-sedikit, ya. Kemudian ada di posisi teman. Nah ini banyak, ya. Karena apalagi kalau di kelas 5, kelas 6 itu anak-anaknya udah pada gede-gede ya Bu ya. Udah pada gede-gede terus SKSD gitu. Sok nangkem ujung-ujung. Nah, suka namanya, ibu kemana aja sih? Dia merasa apa? Merasa karena dia ya udah kayak teman aja kali ya. Nah, atau misalkan yang tadi kasus yang terlambat tadi, kamu kenapa nak terlambat? Kesiangan Bu bangunnya. Oh ya udah nggak apa-apa ya. Nanti lain kali kamu nggak boleh mengulanginya lagi. Nah itu juga teman. Ya udah deh karena teman ya udah nggak usah. Ini ya cuma karena merasa jadi teman. Ya udah gitu ya nggak apa-apa. Tapi nanti lain kali jangan diulangi lagi ya. Nah gitu ya. Kemudian ada di posisi pemantau. Nah ini yang sering kita lakukan. Tadi Pak Andri juga bilang ya udah Bu kasih tugas deh. Nah kurang mah di dia deh ngalihkan. Nah kalau misalnya anaknya udah disiplin berarti bagus. Nah itu namanya pemantau. Ya, wah kamu bagus nih pekerjaan kamu. Tapi tidak ada tindak lanjut. Nah itu hanya memantau saja. Ya, memantau. Nah mudah-mudahan kita semua ada di posisi yang terakhir nih, di posisi manajer. Tadi bukan manajer di perkantoran atau sebagai manajer bank atau manajer apa, tapi kita sebagai manajer anak-anak di sekolah. Bagaimana posisi manajer ini? Kita cari dulu. Tadi sudah disampaikan sedikit bagaimana caranya menjadi manajer yang bagus. Ya, coba Bu El kita lanjut dulu. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah ini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol. Tadi sebetulnya sedikit sudah saya kupas ya. Yang pertama penghukum. Nah, ketika tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah ini kalau kita sebagai posisi penghukum itu misalkan hormat pada bendera selama 1 jam. Kayaknya jangan-jangan dulu ya, kalau sekarang udah nggak ada ya. Hormat pada bendera selama 1 jam itu penghukum. Kasihan anak-anak ya, dihukum hormat 1 jam. Coba luar biasa ya. Kemudian pembuat merasa bersalah. Nah ini berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak, sampai anak-anak itu terlintas pikirannya, iya juga ya, aduh aku bersalah nih. Nah ini pembuat merasa bersalah. Mudah-mudahan kita tidak ada di posisi ini ya. Kemudian sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya sekali ini. Ya udah gak apa-apa, lain kali jangan seperti ini lagi ya. Nah ini posisinya sebagai teman. Iya. Kemudian yang terakhir
bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ditanya solusinya. Setelah menjawab solusi, baru kita bantu kerjasama dengan kita. Ya, ini yang paling ideal. Posisi kita sebagai pendidik itu seharusnya sebagai manajer. Kira-kira Bapak dan Ibu mau nggak sebagai manajer anak-anak kita? Mau ya, tentu saja mau. Ya. Kemudian, oke, sekarang kita akan bawa handphone, Bapak Ibu? Bawa handphone? Oke, kita buka handphonenya ya. Saya akan mengirim link. Nanti linknya dibuka, silahkan. Oke. Yang ini yang atas effort. Nah, kira-kira Bapak dan Ibu bisa menjawab atau tidak dengan pernyataan ini? Ya, silakan diklik, nanti akan muncul yang mana saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, boleh diklik yang mana? Apakah merasa bersalah, penghukum, manajer, teman, atau pemantau? Ya, silakan, boleh. Belum ada yang jawab? Ayo, bisa? Sini ya? Belum datang? Di grup? Di grup ya? Iya, tunggu aja. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ada, nah udah ada 7 orang yang bilang merasa bersalah. Ada 1 orang yang penghukum. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, Maksudnya ini termasuk apa? termasuk apa? Merasa bersalah, menghukumkah, atau memantaukah? Oke, yang paling banyak merasa bersalah. Kita lihat jawabannya Bu El. Di yang tadi, di PPT yang tadi kita lihat. Nah, slide selanjutnya. Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Ternyata isinya merasa bersalah. Ada yang betul tadi jawabannya? Oke, merasa bersalah, betul ya, merasa bersalah. Oke, tidak masalah. Sekarang nomor 2, pertanyaan nomor 2. Nomor 2 yang tadi Bu ya. Oke, nomor 2. Lanjut. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini apa nih kira-kira? Please wait nanti. Please wait. Sinyal berarti ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, kira-kira ini apa jawabannya? Yang kedua tidak bisa? Saya nggak bisa lama. Please wait. Oke, Bu ya, yang 3 aja. 3, lanjut nomor 3, coba nomor 3. Nomor 3 nih. Oke. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Gampang ya kalau ini mah ya. Bisa diklik? Nggak bisa juga. Oh, oke. Sekarang ya boleh jawab sama-sama aja ya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira ini apa jawabannya? Manajer, betul. Kasih tepuk tangan dong buat kita. Luar biasa, jadi Bapak dan Ibu sudah paham ya. Oke, lanjut selanjutnya nomor 4. Nah, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Teman hebat. Nomor terakhir. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan
Pemantau. Kemudian nomor 2 tadi apa, Bu? Nah ini, kamu tidak pernah benar melakukannya? Apa? Pemantau atau penghukum? Pemantau atau penghukum? Bu El, lihat PPT-nya Bu El, ini nomor 2. Nah, bukan. Kamu tidak pernah benar melakukannya, berarti sebagai penghukum, betul ya? Yang ketiga tadi apa? Betul, manajer. Kemudian yang selanjutnya, nah teman, yang selanjutnya pemantau. Yang terakhir, nah udah jangan dulu, udah situ. Nah berarti Bapak dan Ibu menjawabnya semua sudah betul. Cuma nanti tadi ada yang bingung saja nomor 1 ya. Nomor 1 ada beberapa orang yang menjawab bukan yang tadi ya jawabannya. Oke. Boleh tepuk tangan dong sekali lagi. Belum ngantuk ya. Ngantuk. Oke, sekarang kita akan lanjutkan selanjutnya tentang lanjut gue. Nah, keyakinan kelas. Keyakinan kelas saya yakin Bapak dan Ibu guru sudah membuat semua. Ya, keyakinan kelas ini sama dengan kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Nah ini, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kalau zaman dulu kita ada peraturan kelas, tapi kalau sekarang bukan peraturan kelas, tetapi keyakinan kelas. Contoh simpel deh, kalau misalnya kita naik motor, wajibnya pakai helm nggak Bu? Wajib. Kenapa harus pakai helm? Nah, tuh supaya nggak ditangkap polisi, supaya keselamatan. Kalau yang namanya keyakinan, pasti menjawabnya supaya keselamatan. Tapi kalau takut akan aturan, pasti jawabannya silih tilang. Mungkin ditangkap polisi, lalu udah pakai helm. Makanya kenapa ada yang namanya keyakinan kelas, supaya apa? Supaya murid atau peserta didik di kita bukan hanya takut terhadap gurunya tadi, seperti tadi takut dihukum atau mempunyai motivasi apa tadi, dikasih reward, dikasih imbalan, baru dia mengikuti peraturan. Makanya kita apa tuh, membuat keyakinan kelas. Nah, kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, keyakinan kelas ini saya yakin juga Bapak dan Ibu sudah membuat seperti ini ya. Saya ambil gambar ketika kita kemarin MPLS membuat keyakinan kelas ya. Pembentukan keyakinan kelas itu sifatnya abstrak. Kemudian berupa pernyataan universal, sifatnya umum. Kemudian yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif. Contoh, tidak membuang sampah sembarangan. Kira-kira itu pernyataan positif atau negatif? Positif atau negatif? Ada kata tidak atau jangan. Bisa kita rubah, tidak membuang sampah sembarangan. Kita rubah dalam pernyataan positif, menjaga kebersihan. Ya, jadi dirubah. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Nah, ini kan yang ditempel banyak. Kita ambil yang sama, kemudian gak usah banyak-banyak. Supaya apa? Supaya diingat oleh anak-anak. Supaya peserta didik ingat terus. Oh iya, keyakinan kelas ini aku ini tahu. Nah, gitu ya. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi jangan ngambil yang susah-susah, yang gampang-gampang saja, sesuaikan dengan kelas kita. Ya. Kemudian seluruh warga kelas, kalau bikin keyakinan kelas berarti seluruhnya dilibatkan. Tidak boleh setengahnya misalnya. Ya. Bapak dan Ibu pasti sudah membuat seperti ini. Karena kelasnya yang lain juga sudah rapi-rapi, ya. Ini Bapak Ibu, kenapa harus membuat keyakinan di dalam kelas? Lanjut Bu El.
Nah, ini dia, ya. Ada yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini terus terang saya juga baru tahu ketika saya mempelajari modul 1.4 di kegiatan CGP ini. Jadi segitiga restitusi ini adalah sesuatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Sebagai apa? Tadi tentunya posisi kita sebagai manajer. Terus terang saja saya juga belum bisa melakukan segitiga restitusi ini karena saya juga masih belajar dan baru akan menerapkan. Sudah diterapkan tapi hanya sedikit saja. Tapi mungkin Bapak dan Ibu sudah ada yang menerapkan segitiga restitusi terhadap anak-anak? Ada? Berdialog kayak tadi sebagai manajer menerapkan restitusi. Belum ya? Sudah ada. Alhamdulillah kalau sudah ada, ya. Nah, ini apa? Proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Artinya apa? Mandiri. Tidak ada paksaan, tidak ada tekanan dari siapapun, dari manapun. Dan apa? Dan bertanggung jawab timbul dari dirinya sendiri. Yaitu saya katakan tidak ada tekanan dari apapun. Makanya tugas kita sebagai pendidik berat, Bapak Ibu. Berat sekali. Ya. Kalau melihat anak-anak tuh misalkan nggak mau dikasih tahu suka kesel. Bagaimana caranya terapkan segitiga restitusi ini? Bagaimana caranya? Ada yang namanya nomor 1, lanjut Boya. Ada yang namanya menstabilkan identitas. Nah, stabilkan identitasnya apa itu? Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kalau anak-anak atau murid membuat kesalahan, bukan serta-merta kita menyalahkan anak, menghukum anak, tidak seperti itu, ya. Nah, tekankan pada diri kita bahwa berbuat salah itu wajar. Namanya manusia, pasti punya kesalahan, betul atau tidak? Betul, karena manusia. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Yang sempurna hanya milik Allah. Ya, manusia itu tidak ada yang sempurna. Nah, ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Kemudian ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Tadi ada yang namanya win-win solution. Jadi tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Ya, kita cari solusinya bersama-sama. Ini menstabilkan identitas. Nanti kita akan perdengarkan contohnya, ya. Kemudian yang kedua, segitiga restitusi itu ada validasi tindakan yang salah. Nah, ketika anak-anak melakukan hal yang salah, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, ini tekankan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Pasti ada alasannya. Kemudian, padahal kamu bisa melakukan lebih buruk dari ini, ya. Misalkan anak marah-marah, tapi nggak mukul, alhamdulillah tidak melakukan hal yang lebih buruk daripada itu, ya. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagi kamu. Yang terakhir, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Jadi anak tersebut punya prinsip bahwa yang dilakukannya itu betul. Contoh misalkan, ada anak yang suka nyontek, terus yang diconteknya ngambek, marah. Kenapa kamu nyontek? Kenapa gak usaha sendiri? Marah-marah dia. Nah, kita jangan langsung menyalahkan, tapi cari dulu. Kamu kenapa marah? Cari tahu alasannya apa. Kemudian, oh iya ya, kamu bisa saja melakukan hal yang buruk selain
dia punya prinsip, iya Bu, kan aku udah bekerja keras, aku belajar, masa pekerjaan aku dicontek? Nah itu juga berikan apresiasi, karena sudah mempertahankan hal yang benar. Ya, harus merasa apa? Melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting. Ya, kemudian yang ketiga, karena kita sudah membuat keyakinan apa kira-kira nih? Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Tadi apa intrinsik itu? Muncul dari dalam diri. Tanyakan apa keyakinan kelas kita. Kemudian nilai-nilai apa yang sudah disepakati bersama. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Nah, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Saya meyakini Bapak Ibu apabila anak-anak diajak ngobrol, berdialog menggunakan segitiga restitusi ini, insya Allah berhasil. Kenapa? Karena mereka yang mencari solusinya sendiri. Mereka yang sudah membuat keyakinan, mereka yang akan memperbaiki. Kita hanya bekerja sama saja, mendorong anak-anak tersebut. Ya? Ngantuk ya? Ngantuk. Oke, jawab sekali lagi ya. Tadi SD Negeri Gang Awut, hebat, keren. Ya, ayo. SD Negeri Gang Awut, hebat, keren. Saya akan memberikan Ibu ini, saya izin udah bilang enggak, ini udah izin ini atas dasar apa namanya, bluetoothnya itu kasih Bu El. Iya sih Christian ini. Saya akan memberikan contoh segitiga restitusi yang sudah diterapkan oleh saya ketika ada kasus seorang anak suka mencontek temannya. Ini adalah modelnya Christian, ya. Christian anak saya. Christian yang dicontek sama si Akmal. Bluetooth connected. Nah, Bapak Ibu boleh dilihat ini contoh segitiga restitusi.
Nah itu Bapak dan Ibu. Nah itu Bapak Ibu contoh segitiga restitusi. Nah Bapak dan Ibu juga bisa menerapkan kepada anak-anak ketika ada permasalahan di dalam kelas. Jadi kita sebagai guru tidak boleh langsung menghukum anak-anak, ya, langsung menghukum kesalahan mereka, tetapi kita yang pertama apa tadi Bapak Ibu, menstabilkan identitas terlebih dahulu. Kemudian yang kedua setelah menstabilkan identitas, memvalidasi kesalahannya, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas kita, ya. Baik, dengan Bapak dan Ibu guru, lanjut Bu El sebagai penutup. Nah ini video Christian mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi Bapak dan Ibu guru untuk menerapkan segitiga restitusi di lingkungan sekolah kita. Nah sebagai penutup, dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang